Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Farhan dengan NIM 0302 128 2227 Fakultas Teknik Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari kebijakan tambang, yaitu membahas akan mengenai tingkat pendapatan real atau pekerjaan. Sebelum kita masuk materi ke dalam tingkat pendapatan real atau pekerjaan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih mengenai definisi dari kebijakan tambang. Kebijakan tambang sendiri adalah aturan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga berwenang terkait dengan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya tambang. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan secara berkelanjutan, aman, dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan yang positif bagi masyarakat dan negara. Kemudian masuk ke dalam materi utama kita yaitu kebijakan tambang dalam pendapatan real atau pekerjaan. Kebijakan tambang sangat mempengaruhi tingkat pendapatan real atau penciptaan pekerjaan di sektor tersebut. Ada sejumlah kebijakan kunci yang berdampak pada bagaimana perusahaan tambang beroperasi, mempekerjakan tenaga kerja, dan membayar karyawan. Ada 9 kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam tingkat pendapatan real atau pekerjaan. Yang pertama yaitu kebijakan upah minimum, yang kedua kebijakan perpajakan dan royalti, ketiga kebijakan lingkungan, keempat kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, kelima kebijakan pengembangan masyarakat dan CSR, keenam kebijakan investasi dan izin usaha, ketujuh kebijakan larangan ekspor bahan mentah, kedelapan kebijakan lokal dan preferensi pekerja lokal, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu kebijakan internasional dan standar global. Masuk ke dalam kebijakan yang pertama yaitu kebijakan upah minimum. Dalam pendapatan realnya, pemerintah menetapkan upah minimum regional atau UMR yang berbeda-beda di setiap daerah, termasuk wilayah tambang. Biasanya, daerah yang menjadi pusat pertambangan memiliki standar UMR yang lebih tinggi untuk menarik pekerja ke wilayah terpencil. Hal ini mempengaruhi tingkat pendapatan dasar dari pekerja tambang. Kemudian di dalam sektor pekerjaannya, dengan adanya kebijakan upah minimum, perusahaan tambang harus menyesuaikan skema gaji mereka, terutama untuk pekerja level bawah. Jika UMR terlalu tinggi, perusahaan bisa memutuskan untuk mengurangi jumlah pekerja guna mengurangi biaya operasional. Tapi, jika UMR sesuai, hal ini bisa meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja tersebut. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu kebijakan perpajakan dan royalti. Dalam pendapatan realnya, pajak dan royalti yang diberlakukan pada perusahaan tambang seringkali berpengaruh pada kemampuan mereka untuk membayar pekerja dengan gaji yang kompetitif. Royalti yang tinggi dapat mengurangi profitabilitas perusahaan sehingga perusahaan mungkin menekan biaya tenaga kerja. Sebaliknya, jika kebijakan perpajakan lebih longgar atau fleksibel, pendapatan pekerja bisa lebih tinggi karena perusahaan dapat mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk kompensasi. Kemudian dalam sektor pekerjaannya, kebijakan perpajakan yang lebih ringan dapat mendorong ekspansi proyek tambang dan meningkatkan jumlah pekerjaan yang tersedia. Sebaliknya, kebijakan yang memberatkan bisa menyebabkan perusahaan tambang mengurangi tenaga kerja atau bahkan menutup operasi tersebut. Kemudian masuk ke dalam kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan lingkungan. Dalam pendapatan realnya, regulasi lingkungan yang ketat memaksa perusahaan tambang untuk berinvestasi lebih banyak dalam teknologi ramah lingkungan dan pemulihan lahan yang dapat meningkatkan biaya operasional mereka. Dampaknya, ada kemungkinan perusahaan mengurangi pendapatan pekerja atau tunjangan lainnya untuk menutup biaya tambahan tersebut. Kemudian di dalam sektor pekerjaannya, kebijakan lingkungan dapat menciptakan pekerjaan baru, terutama di bidang pemantauan lingkungan dan reklamasi lahan, tetapi juga bisa mengurangi jumlah pekerjaan di operasi tambang tradisional jika biaya kepatuhan terlalu tinggi dan tidak efisien. Selanjutnya, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam pendapatan realnya, implementasi kebijakan K3 yang ketat seringkali meningkatkan biaya operasional karena perusahaan perlu menyediakan peralatan keselamatan, pelatihan, dan asuransi bagi pekerja. Namun, ini secara positif dapat memengaruhi kesejahteraan pekerja dan dapat mengurangi insiden kecelakaan yang berujung pada hilangnya pendapatan bagi karyawan akibat kecelakaan kerja. Kemudian dalam sektor pekerjaannya, kebijakan ini memastikan bahwa perusahaan memberikan lingkungan kerja yang aman.
yang dapat menarik lebih banyak pekerja. Namun, kepatuhan terhadap K3 juga memerlukan lebih banyak biaya, yang bisa menyebabkan perusahaan menekan jumlah pekerja yang dipekerjakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebijakan pengembangan masyarakat dan CSR. Dalam pendapatan realnya, sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, perusahaan tambang sering terlibat dalam pembangunan infrastruktur lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Kebijakan ini mungkin tidak langsung meningkatkan pendapatan pekerja tambang, tetapi bisa memperbaiki kondisi hidup komunitas sekitar tambang, termasuk akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan juga pasar kerja. Dalam sektor pekerjaannya, kebijakan CSR seringkali menciptakan peluang pekerjaan tambahan bagi masyarakat lokal, baik dalam bentuk pekerjaan langsung di tambang atau pekerjaan terkait proyek CSR seperti pelatihan keterampilan dan pembangunan infrastruktur. Kemudian masuk ke dalam kebijakan yang keenam, yaitu kebijakan investasi dan usaha. Dalam pendapatan realnya, kebijakan yang mempermudah investasi asing atau domestik di sektor pertambangan seringkali meningkatkan jumlah proyek tambang baru yang dikerjakan, yang bisa berdampak pada peningkatan gaji pekerja karena persaingan untuk mendapatkan tenaga ahli yang berkualitas meningkat. Dalam sektor pekerjaannya, kebijakan yang memfasilitasi investasi cenderung membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, dan sebaliknya, kebijakan yang memperketat izin usaha atau membatasi investasi dapat mengurangi jumlah proyek tambang dan lapangan kerja yang tersedia. Kebijakan larangan ekspor bahan mentah. Dalam pendapatan realnya, kebijakan larangan ekspor bahan mentah, seperti yang berlaku pada beberapa komoditas tambang, memaksa perusahaan untuk membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan di dalam negeri. Ini bisa meningkatkan nilai tambah produk tambang yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada akhirnya pendapatan kerja atau pendapatan pekerja. Pada sektor pekerjaannya, kebijakan ini juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengolahan mineral, baik di bidang teknis maupun manajemen. Namun, perusahaan mungkin perlu mengurangi pekerjaan di sektor pertambangan jika kebijakan ini menyebabkan penurunan ekspor dalam jangka waktu yang pendek. Kebijakan yang kedelapan yaitu kebijakan lokal dan preferensi lokal. Pendapatan realnya, beberapa pemerintah daerah memiliki kebijakan yang mengutamakan tenaga kerja lokal untuk bekerja di daerah tambang tersebut, terutama pada daerah-daerah terpencil. Ini bisa mempengaruhi struktur gaji karena tenaga kerja lokal mungkin ditawarkan gaji yang berbeda dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar daerah ataupun asing. Dalam sektor pekerjaannya, kebijakan ini biasanya meningkatkan jumlah pekerja lokal yang dipekerjakan di tambang, namun bisa mengurangi kesempatan bagi pekerja dari luar daerah, terutama jika mereka memiliki kualifikasi yang lebih tinggi tetapi terkendala oleh preferensi lokal. Masuk ke dalam kebijakan yang terakhir atau kebijakan yang kesembilan, yaitu kebijakan internasional dan standar global. Pada pendapatan realnya, perusahaan tambang yang mengikuti standar internasional seperti ISO 14001 Manajemen Lingkungan atau ISO 45001 Manajemen Keselamatan Kerja seringkali memperoleh reputasi baik di pasar global. Ini bisa meningkatkan profitabilitas dan berujung pada pembayaran lebih tinggi kepada karyawan. Pada sektor pekerjaannya, kepatuhan terhadap standar global dapat menciptakan pekerjaan baru di bidang pengelolaan lingkungan, keselamatan, dan teknologi tambang modern, tetapi juga bisa membutuhkan kualifikasi khusus yang menuntut perusahaan merekrut tenaga kerja yang lebih terampil dan lebih kreatif untuk ke depannya. Kesimpulannya, pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan tambang melalui berbagai program dan kebijakan dapat berdampak positif pada tingkat pendapatan real atau penciptaan lapangan kerja. Melalui penciptaan lapangan kerja lokal, pengembangan keterampilan, pembangunan infrastruktur, dan program pemberdayaan ekonomi, masyarakat dapat menikmati manfaat ekonomi jangka panjang dari kehadiran perusahaan tambang. Selain itu, keberhasilan program pemberdayaan ini bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta komitmen perusahaan dalam menjalankan program secara berkelanjutan. Sekian penjelasan materi mengenai tingkat pendapatan real atau pekerjaan dalam kebijakan tambang. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat
dipahami dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.